Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nur Azizah, mahasiswi Pendidikan Geografi tahun angkatan 2020 di kelas 4B dengan NIM 2008-221. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang menjadi referensi bagi kelompok kami dalam menyelesaikan tugas proposal pada mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Buku yang kami jadikan referensi tersebut adalah buku ini, yang berjudul Keajaiban Operasi Plastik Korea Selatan, Kisah Nyata Ingrid, seorang konsultan kecantikan asal Indonesia di Seoul, yang ditulis oleh Agnes Davonar. Buku ini ditulis oleh Agnes Davonar dengan diterbitkan pertama kali oleh Falcon Publishing di Jakarta tahun 2016 dengan nomor ISBN 978 979 056 156 4 dengan total halaman 163 halaman, harga buku yaitu seharga Rp39.000. Buku ini berisi sebanyak 11 bab yang masing-masing membahas mengenai pengalaman ataupun cerita penulis selama bekerja menjadi konsultan kecantikan di Korea Selatan. 11 bab tersebut, yang pertama adalah Operasi 1, tentang saya dan mengapa saya di Korea. Operasi 2, masa-masa kuliah saya. Operasi 3, My First Day. Operasi 4, pengalaman pertama di ruang operasi. Operasi 5, awal malapetaka. Operasi 6, lika-liku plastik surgery. Operasi 7, klinik dan agen. Operasi 8, operasi mata dan hidung. Operasi 9, operasi payudara. Operasi 10, operasi bentuk wajah. Dan operasi 11, hasil dari semuanya. Sebelum memulai mereview buku, akan saya bacakan terlebih dahulu mengenai penulis dari buku ini. Agnes Davonar adalah keluarga bersaudara yang memulai karirnya dari blog. Dua kakak beradik ini telah melahirkan banyak cerita online yang begitu dekat dengan kehidupan pembacanya. Lebih dari 1 juta pembaca telah melihat karyanya melalui situs pribadinya. Selain dikenal sebagai blogger papan atas Indonesia dengan sejumlah prestasi internasional, ia juga dikenal sebagai penulis novel bestseller yang telah melahirkan 9 novel fisik dan 2 biografi sukses yang diakui di berbagai perpustakaan Universitas Asia dan Australia sebagai koleksi resmi. 5 dari novelnya bahkan telah diadaptasi ke layar lebar hingga tahun 2012. Kini, Davonar melanjutkan kehidupannya di Australia, sedangkan Agnes hidup bahagia bersama ketiga anaknya. Sinopsis buku Keajaiban Operasi Plastik Korea Selatan. Korea Selatan telah menjadi perhatian dunia ketika melahirkan ratusan artis Korea yang menjadi idola berkat paras mereka yang cantik dan tampan. Tren tersebut kemudian ditangkap oleh pemerintah Korea sebagai sebuah bisnis pariwisata yang menghasilkan devisa bagi negara. Akan tetapi, turis asing yang datang ke Korea Selatan tidak hanya datang untuk berlibur dan berwisata kuliner. Mereka pun tergiur oleh tawaran wisatawan medis, yaitu operasi plastik untuk membuat wajah mereka menyerupai bintang idola mereka. Ingrid, yang bekerja di salah satu klinik kecantikan di Seoul sebagai konsultan asing, menceritakan pengalamannya selama kurang lebih 5 tahun menghadapi pasien-pasiennya yang berjuang mencapai impian mereka, melawan pahit dan manisnya meja bedah. Bersama Agnes Davonar, buku ini ditulis sederhana untuk memberikan gambaran bagaimana kita dapat melihat prosedur operasi plastik yang mungkin akan dapat membantu sebelum melakukan operasi plastik di Korea Selatan. Bab 1 dalam buku ini membahas tentang Ingrid yang menulis buku bersama dengan Agnes Davonar, yang akan berbagi tentang pengalaman mereka saat bekerja dan menetap di Korea Selatan selama kurang lebih 5 tahun. Ingrid adalah seorang konsultan kecantikan di sebuah klinik bedah plastik di Korea Selatan. Ia rajin sekali membuat blog tentang operasi plastik. Agnes Davonar bekerja sama dengan Ingrid untuk membuat buku guna menuliskan kisahnya sekaligus memandu calon pasiennya di Indonesia yang hendak melakukan operasi plastik di Korea Selatan. Ingrid lahir di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1986. Ia menempuh pendidikannya di Singapore Institute of Management University di Singapura dengan mengambil bidang akunting dan finance.
Pada tahun 2012, Ingrid bersama temannya Agnes memutuskan untuk datang ke Korea Selatan. Tinggal di Korea Selatan selama 3 bulan membuat Ingrid memutuskan untuk melanjutkan studi bahasa Koreanya. Sebelum studinya sempat selesai, ia mulai bekerja paruh waktu di sebuah rumah sakit di Seoul sebagai staf customer service untuk pasaran warga asing yang berbahasa Inggris. Pekerjaan paruh waktu inilah yang mengantarkan Ingrid dapat bekerja sebagai konsultan kecantikan di Korea Selatan. Selanjutnya, membahas mengenai bab 2 yaitu masa-masa kuliah. Bab 2 di dalam buku ini membahas tentang bagaimana kehidupan keseharian Ingrid selama berada di Korea. Bagaimana ia menjalani bermacam-macam pekerjaan paruh waktu dan studi apa saja yang ia tempuh selama berada di Korea Selatan. Hingga pada akhirnya, setelah ia banyak mencoba bekerja paruh waktu, sambil melatih kelancarannya dalam berbahasa Korea, membuat banyak relasi dengan orang-orang dan tentunya mencari pengalaman bekerja di Korea Selatan, Ingrid memulai perjalanan karirnya secara full-time dan untuk pertama kalinya ia menjadi penerjemah medis, konsultan kecantikan yang juga merangkap sebagai marketing and advertising manager. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu My First Day. Bab 2 di dalam buku ini membahas tentang bagaimana Ingrid menjalani hari pertama ia bekerja sebagai konsultan kecantikan di sebuah rumah sakit di Seoul, Korea Selatan, yaitu G Plastic Surgery. Ia bertemu dan berkenalan dengan para dokter dan pegawai di rumah sakit itu. Beberapa dokter merasa aneh sekaligus takjub melihat paras Ingrid. Mereka melihat lipatan mata Ingrid, seorang perempuan asli Indonesia yang mereka anggap sebuah hal yang sangat diinginkan oleh pasien-pasien yang ingin melakukan operasi plastik di klinik tersebut. Kemudian, Ingrid sebagai seorang konsultan juga tentu banyak bertemu dengan pasien-pasien baik pasien lokal maupun pasien internasional yang ingin melakukan operasi kecantikan di rumah sakit tersebut. Ia menjadi banyak mengenal orang-orang dan mengetahui apa permasalahan atau penyebab pasien-pasien tersebut melakukan operasi plastik. Dengan ini, Ingrid menyadari sebuah fakta bahwa wajah cantik adalah hasil dari siksaan, dilalui dengan penderitaan, rasa sakit, dan kesedihan yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah bab 4, pengalaman pertama di ruang operasi. Sebagai seorang penerjemah, Ingrid tentunya sering mendapati kesempatan untuk mendampingi pasien di ruang perawatan maupun ruang operasi. Dengan pekerjaannya ini, ia menjadi kurang nyaman karena setiap harinya harus melihat darah, pasien dengan cucuran darah di mukanya, pasien yang setengah sadar karena pengaruh obat bius, dengan darah yang masih bercucuran di wajahnya, tulang-tulang dari pasien yang terlihat akibat proses pembedahan di ruang operasi, dan hal-hal lainnya. Tentunya, hal ini membuat Ingrid harus mampu cepat beradaptasi dengan pekerjaan yang mengerikan ini. Selanjutnya adalah bab 5, awal malapetaka. Ingrid yang semakin lama bekerja di klinik G Plastic Surgery ini, semakin banyak mengetahui rahasia kelam dari rumah sakit ini. Kacaunya sistem manajemen mereka membuat Ingrid dan beberapa penerjemah asing lainnya mendiskusikan bagaimana jika suatu hari ada kecelakaan di tempat operasi plastik ini. Mereka bahkan memperbolehkan dokter keluar masuk selama operasi berlangsung, dan di mana mereka selalu mengganti dokter yang seharusnya melakukan operasi di tempat ini. Bahkan, dokter-dokter ahli bedah yang berkemampuan cukup dan berhati nurani pun tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 1 tahun di klinik ini karena jam kerja yang memaksakan para dokter untuk lembur dan tidur selama beberapa hari. Dan pada akhirnya di bulan Desember tahun 2013, terjadi kecelakaan di klinik ini, yaitu seorang pasien muda yang melakukan operasi pembentukan tulang pipi mengalami masalah saat operasi sedang berlangsung dan akhirnya meninggal di meja operasi. Namun, klinik G Plastic Surgery ini malah menutupi kasus ini dengan sangat apik. Kemudian selanjutnya adalah operasi 6, lika-liku plastik surgery. Kasus meninggalnya pasien di klinik G Plastic Surgery ini membuat Ingrid merasa takut karena banyaknya dan ramainya wartawan yang datang ke klinik tersebut untuk mengekspos berita ini. Karena merasa semakin tidak nyaman dengan sistem kerja dan manajemen klinik ini, Ingrid memutuskan untuk resign dan pindah bekerja ke klinik kecantikan lainnya.
Sebelum keluar, ia sempat mendapat tawaran dari beberapa rumah sakit lainnya. Pada akhirnya, ia mengambil keputusan untuk mencoba bekerja di B Plastic Surgery. Klinik ini merupakan klinik besar dan ternama. Namun, karena dirasa klinik ini tidak jauh berbeda dengan klinik sebelumnya, Ingrid memutuskan untuk pindah lagi ke rumah sakit I Plastic Surgery. Selama perjalanannya, ia bekerja di beberapa rumah sakit atau klinik kecantikan. Ingrid menyadari sebuah fakta bahwa sebenarnya yang ia hadapi adalah kondisi pekerja Korea yang keras dan penuh persaingan demi mendapatkan tempat yang benar-benar kelak pantas untuk ia berada. Di e-plastic surgery ini, Ingrid mendapatkan kesempatan untuk memiliki ruangannya sendiri untuk menerima tamu dan berkonsultasi dengan mereka dengan penuh kenyamanan. Selanjutnya adalah operasi 7, klinik dan agen. Pekerjaan tentu tidak mungkin terlepas dari permasalahan. Ingrid sebagai seorang penerjemah dari Indonesia pada suatu hari mendapati 3 orang pasien dari Indonesia yang beranggapan bahwa dirinya adalah agen gelap. Mereka menuduh Ingrid menyimpan secara pribadi uang yang mereka bayarkan untuk operasi. Tidak hanya menuduh, mereka pun memberikan surat dengan keterangan bahwa Ingrid berhutang uang kepada mereka dan harus membayarnya. Tetapi karena fakta sebenarnya Ingrid adalah pekerja yang jujur, mereka mendapati uang mereka masih utuh di berangkas pemilik klinik ini. Namun, surat pernyataan hutang sebelumnya tidak mereka kembalikan. Dari kasus ini, Ingrid menyadari bahwa setulus apapun ia merawat dan melayani pasien, ia juga tidak akan terlepas dari rasa iri atau benci para pasiennya. Pembahasan selanjutnya adalah operasi-operasi. Pada bab 8, 9, dan 10 di dalam buku ini, penulis lebih banyak menceritakan pengalamannya selama menangani pasien-pasien yang ingin melakukan operasi, seperti operasi mata, hidung, payudara, dan bentuk wajah. Penulis juga menjelaskan prosedur dan proses bagaimana operasi-operasi tersebut dijalankan. Selanjutnya adalah hasil dari semuanya. Pada akhir buku ini, penulis mengatakan bahwa pada dasarnya kehidupan tidak akan pernah cukup. Apa yang ada di setiap diri manusia sebenarnya adalah lebih dari cukup, namun mengubah fisik menjadi lebih tampan ataupun lebih cantik tidak akan pernah membuat diri manusia puas. Kepuasan yang sebenarnya adalah ketika manusia berhasil membuat dirinya merasa lebih baik dalam hidupnya, termasuk alasannya melakukan operasi plastik yang membuat diri mereka menjadi lebih baik. Dokter-dokter di Korea pun menyadari bahwa operasi plastik adalah hasil bentukan yang dilakukan oleh manusia. Mereka justru lebih menyukai wanita yang fisiknya alami dan mereka pun bersyukur dengan apa yang mereka punya. Fisik hanyalah bagian luar yang akan pudar. Ketika itu memudar, pengidam kecantikan akan terus merasa tidak puas dan terus mencoba dan berusaha bagaimana mencari posisi terbaik dalam kehidupannya. Operasi plastik mungkin mengubah seseorang dari wujudnya, tetapi tidak dengan hati dan kepribadiannya. Kita harus puas dengan apa yang kita miliki dan jangan pernah mengubah atau berharap lebih dari apa yang kita bisa lakukan. Karena pada akhirnya itu semua membuat kita buta dan tidak bersyukur akan kehidupan yang kita miliki saat ini. Kesimpulan dari mereview buku ini yaitu buku ini sangatlah mencerminkan bahwasanya dalam mencapai kepuasan diri, manusia rela berkorban bahkan menyakiti dirinya sendiri. Operasi plastik yang banyak dilakukan oleh orang-orang untuk memuaskan diri, padahal sebenarnya manusia adalah seorang makhluk yang tidak pernah puas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah melarang manusia untuk mengubah fisiknya hanya untuk penampilan semata. Allah mengetahui mana yang baik dan tidak baik bagi manusia. Merasa tersiksa, kesakitan, dan harus berkorban hanya untuk penampilan dan memenuhi kepuasan bukanlah jalan yang benar. Setelah membaca buku ini, saya mendapati kelebihan dan kekurangan yang terdapat di dalam buku ini. Kelebihan buku ini adalah penulis benar-benar menceritakan pengalaman kehidupannya dari sebelum ia mengenal operasi plastik di Korea Selatan sampai ia benar-benar terjun langsung di dalamnya dengan sangat baik dan jelas. Tidak hanya berbagi pengalaman, penulis juga membagikan informasi dengan cukup detail terkait operasi plastik di Korea Selatan. Dari pengalamannya tersebut, banyak informasi dan pelajaran yang penting dan berharga dalam kehidupan, khususnya di bidang kecantikan dan penampilan, yang bisa penulis maupun pembaca dapatkan. Kekurangan buku ini adalah terdapat banyaknya kata-kata asing yang tidak dimiringkan, tanda baca pada setiap kalimat kurang diperhatikan, sehingga saat membacanya, pembaca menjadi sedikit kebingungan dalam menjadi bacaannya. Cukup sekian hasil mereview buku yang telah saya lakukan. Jika ada kekurangan atau kesalahan perbuatan maupun kata, saya mohon maaf.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.